Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira, wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama melanjutkan kembali kajian kita. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagai pengantar kajian kita di malam hari ini, yaitu mengenai pengaruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbedaan pendapat para ulama fikih. Ada sebuah kitab, ya, sebetulnya tipis namun isinya sangat padat. Kitab itu ditulis oleh seorang ulama besar yang berasal dari Aleppo, Suriah, yaitu Syekh Al-Allamah Muhammad Awwamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatinya. Nah, judul kitabnya adalah Asarul Hadisis Syarif fi Ikhtilafil A'immatil Fuqaha radhiyallahu anhu. Di dalam kitab tersebut beliau menguraikan paling tidak ada 4 faktor yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat. Ini perlu untuk dipahami sehingga paling tidak kita ini umat Islam memiliki 2 hal kaitannya dengan perbedaan. Yang pertama yaitu fiqhul ikhtilaf, faham mengapa perbedaan itu terjadi. Dan yang kedua yaitu adabul ikhtilaf, ya, punya adab, bagaimana cara menyikapi ketika ada perbedaan. Untuk memahami perbedaan tersebut, maka kitab-kitab yang menguraikan latar belakang perbedaan itu perlu untuk banyak kita kaji. Nah, salah satunya kitab yang saya sebutkan tadi. Saya ulangi, ada 4 faktor yang berkaitan dengan hadis yang menjadi penyebab ulama kita berbeda pendapat. Yang pertama yaitu perbedaan ulama dalam menetapkan apa syaratnya sehingga hadis itu bisa diamalkan. Jadi apa syarat sehingga hadis bisa diamalkan. Yang kedua yaitu perbedaan dalam memahami teks hadis. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan menyelesaikan ketika ada lebih dari 1 hadis yang terlihat bertolak belakang. Kemudian yang keempat yaitu perbedaan pengetahuan ulama tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu minimal 4 penyebabnya. Saya uraikan satu-satu. Yang pertama sekali yaitu apa syaratnya hadis tersebut diamalkan. Ya, ada ulama yang mensyaratkan bahwa hadis yang bisa diamalkan hanyalah hadis yang sahih saja, ya, atau sekurang-kurangnya hadis yang hasan. Hadis dhaif tidak boleh untuk diamalkan. Tapi sebetulnya mayoritas ulama fikih, sebagian besar ulama fikih berpendapat
bahwa hadis dhaif pun bisa untuk diamalkan asalkan kedhaifannya tidak parah. Ya, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, al hadisud dhaifu ahabbu ilaina minar ra'yi. Ya, hadis yang dhaif itu lebih kami sukai dibandingkan dengan sekedar pendapat. Ya, kalau yang namanya pendapat sudah pasti bukan hadis Nabi SAW. Tapi ketika dikatakan hadis yang dhaif, tetap ada kemungkinannya bahwa itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah uraikan yang lalu tentang apa sebetulnya yang dimaksud dengan hadis yang dhaif. Intinya adalah bahwa hadis dhaif bukan berarti sudah pasti bukan dari Nabi. Tapi hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Begitu ada salah satu dari 5 kriterianya tidak terpenuhi, maka dikatakanlah itu adalah hadis yang dhaif. Tapi bukan berarti sudah pasti tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian masih bagian dari uraian yang pertama tadi, yaitu ulama juga berbeda pendapat dalam menetapkan apa saja syarat-syaratnya sehingga sebuah hadis itu dinilai sebagai hadis yang sahih. Saya sudah sampaikan lalu 5 kriteria. Kriterianya yang pertama ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Dalam arti setiap rawi yang ada di dalam sanad itu mesti dia menerima dari rawi yang di atasnya. Tapi ukurannya apa? Itu ulama beda-beda. Kalau Imam Muslim hanya mensyaratkan muasarah, hidup sesama. Ya, kalau Imam Bukhari mensyaratkan subutul liqa, mesti pernah bertemu. Meskipun hanya sekali saja. Karena orang yang hidup sesaman belum tentu pernah bertemu. Ada lagi ulama yang lebih ketat daripada Imam Bukhari. Tidak cukup kalau hanya sekali saja bertemunya. Mesti lama mujalasah, lama berguru kepada rawi yang ada di atasnya. Nah, sehingga karena beda kriterianya terjadilah perbedaan pendapat ulama kita. Nah, ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu karena perbedaan dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan itu diantaranya disebabkan karena kapasitas kemampuan manusia memang berbeda-beda. Ya, kemampuan manusia itu memang berbeda-beda. Nah, sehingga wajar kalau terjadi perbedaan pandangan. Misalnya saja ada sebuah hadis ya, yang berbunyi al-mubayyi'ani bil khiyar malam yaftariqah. 2 orang yang bertransaksi jual beli itu punya hak khiyar. Hak khiyar itu artinya hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Malam yaftariqah, selama keduanya belum berpisah. Apa maksudnya ini selama keduanya belum berpisah? Ya. Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud di situ selama mereka belum berpisah tempat. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang pembeli masuk ke satu toko, terus dia beli barang, selama dia belum keluar dari toko itu, barang yang sudah dibeli itu masih bisa dikembalikan. Anda jadi saya beli ini. Nah, tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, yang dimaksud di situ selama keduanya belum berpisah, yaitu berpisah pembicaraan. Jadi yang diukur adalah pembicaraannya. Jadi meskipun masih satu tempat, tapi kalau sudah beralih kepada pembicaraan yang lain, sudah selesai ijab kabulnya, tidak boleh lagi dikembalikan. Karena kalau yang diukur misalnya tempat, taruhlah misalnya ada 2 orang naik di atas kapal laut, kemudian transaksi jual beli. Nah, ini kapal laut berlayar selama berbulan-bulan misalnya. Apakah selama berbulan-bulan itu barang yang sudah dibeli masih bisa dikembalikan? Ya, karena dianggap masih satu tempat. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah ya ukurannya bukan tempat, tapi ukurannya adalah pembicaraan. Nah, Imam Abu Hanifah memang beliau seorang pedagang. Nah, sehingga beliau punya pengetahuan bukan saja secara teori tapi juga pengetahuan praktis dalam hal yang berkaitan dengan jual beli. Nah, terus yang berikutnya bisa juga perbedaan pemahaman terhadap hadis itu disebabkan
satu kata saja di dalam hadis, atau bahkan satu huruf. Misalnya ada hadis yang berbunyi begini: man shalla janazatan fil masjidi fala syai'a alaihi. Barang siapa yang mensalati jenazah di masjid, maka tidak ada apa-apa atasnya. Di riwayat yang lain bunyinya man shalla janazatan fil masjidi fala syai'a lahu. Barang siapa yang mensalati jenazah di masjid, maka tidak ada apa-apa untuknya. Cuma beda alaihi dan lahu. Kalau alaihi tidak ada apa-apa atasnya. Kalau fala syai'a lahu tidak ada apa-apa untuknya. Mungkin kalau bahasa Indonesianya Bapak Ibu tidak terlalu bisa kita tangkap apa bedanya ini. Nah, kalau dalam bahasa Arab, ketika menggunakan ala, maka itu untuk sesuatu yang merugikan. Tapi kalau pakai lahu misalnya, itu sesuatu yang menguntungkan. Contoh misalnya di ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Situ ada satu bagian di sini, laha ma kasabat, untuknya apa yang telah dia lakukan, wa alaiha maktasabat, dan atasnya apa yang telah ia lakukan. Itu terjemah harfiahnya. Tapi kalau kita baca Al-Quran, terjemahnya tidak begitu, karena sudah ada tafsirnya. Ya, di terjemah Al-Quran itu diterjemahkan seperti ini: laha ma kasabat, untuknya pahala atas kebaikan yang dia lakukan, wa alaiha maktasabat, dan atasnya dosa atas keburukan yang dia lakukan. Sebetulnya di ayat tidak ada kata-kata kebaikan, tidak ada kata-kata pahala, tidak ada kata-kata keburukan, tidak ada kata-kata dosa. Tapi dipahami dari huruf yang digunakan. Oh, di sini laha makasabat, untuknya apa yang telah dia lakukan. Oh, berarti ini sesuatu yang menguntungkan. Kalau menguntungkan ya pahala. Sementara di bagian sini wa alaiha maktasabat, atasnya. Ini sesuatu yang merugikan. Kalau merugikan ya berarti dosa. Alaiha maktasabat, atasnya dosa atas keburukan yang dia lakukan. Nah, kembali kepada contoh hadis tadi. Berarti ketika bunyi hadisnya man shalla janazatan fil masjid fala syai'a alaihi, berarti barang siapa yang melaksanakan salat jenazah di masjid tidak ada keburukannya. Kalau tidak buruk, ya minimal hukumnya mubah. Kan tidak buruk berarti boleh. Tapi ketika yang dipakai adalah hadis yang berbunyi fala syai'a lahu, berarti tidak ada kebaikan untuknya. Kalau tidak ada kebaikannya, minimal hukumnya makruh. Dalam mazhab Hanafiyah, salat jenazah di masjid itu dihukumi makruh. Karena pakai hadis tadi, Pak. Tidak ada kebaikannya kalau kita salat jenazah di masjid. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, dan itu yang umum diikuti di Indonesia, yang dipakai hadis yang berbunyi fala syai'a alaihi. Ya, tidak ada keburukan atasnya. Kalau tidak ada buruknya berarti boleh. Makanya di Indonesia sering dilaksanakan salat jenazah itu di masjid. Nah, tapi yang jelas di masa Nabi misalnya tidak dilaksanakan itu Pak, salat jenazah di masjid. Tidak dilaksanakan. Nabi pun misalnya ketika wafat disalatinya di rumah. Dan Nabi tidak pernah minta misalnya kalau ada yang meninggal bawa ya ke masjid kita salati. Disalatinya di rumah. Ya, ini terlepas dari pemahaman terhadap hadis tadi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk juga beda pemahaman itu. Kalau tadi masih beda huruf, beda kata. Sekarang ada karena beda huruf saja. Karena hadis itu ditulis pada awalnya tidak ada harakatnya, tidak ada barisnya. Nah, beda cara bacanya, beda pemahamannya. Misalnya ada hadis yang bunyinya begini: zakatul janini, ya, zakat ummi, ya, zakatul janin, penyembelihan janin itu, janin maksudnya anak binatang yang ada di dalam perut induknya. Zakat ummi, saya belum barisi Pak, zakat yang kedua. Karena di situ ulama punya dua cara baca. Ada yang membaca zakatu ummi, ada yang membaca zakata ummi. Jadi satu zakatu, yang lainnya zakata. Maknanya akan menjadi sangat berbeda.
Kalau dibaca zakatul janini zakatu ummihi, maknanya adalah penyembelihan janin cukup dengan penyembelihan ibunya, induknya. Ya kalau misalnya ada seekor binatang disembeli, ternyata dia hamil dan anaknya itu mati pada saat induknya disembeli, maka anaknya itu halal untuk dimakan. Ya, karena sudah cukup menyembeli induknya, anaknya juga ikut. Tapi kalau dibaca zakata, maka maknanya adalah menyembeli janin itu seperti menyembeli induknya. Jadi sebagaimana induknya disembeli, janinnya juga mesti disembeli. Kalau kita ingin memakannya, menghalalkannya, ini beda. Ya ada karena beda kata, ada karena perbedaan huruf. Ada beberapa hadis yang seperti itu. Ya contoh misalnya, meskipun ini bukan masalah fikih ya, bukan masalah fikih, saya perluas. Kisah tentang Nabi SAW dengan istrinya Aisyah. Ya suatu malam Aisyah secara diam-diam mengikuti Nabi yang keluar rumah ketika larut malam. Aisyah ingin tahu ini Nabi pergi kemana. Ternyata Nabi ke kuburan Baqi. Aisyah pulang cepat ke rumah. Tapi beliau merasa bersalah, disampaikanlah ke Nabi. Beliau minta maaf. Maka kata Nabi, laqad ghalabaki syaitanuki. Kamu sudah dikalahkan oleh syaitanmu. Terus Aisyah bertanya, awa ma'iya syaitan? Apa ada syaitan bersama saya? Setiap orang itu ada syaitannya. Terus saya bertanya lagi, kalau begitu Anda juga yang syaitan? Saya juga. Tapi syaitan saya itu fa aslamat. Ada yang membacanya, ada yang membaca fa aslama, ada yang membaca fa uslima. Tulisannya sama Pak, yang beda harakatnya. Sekali lagi, hadis itu ditulis awalnya tidak ada harakatnya. Quran pun awalnya seperti tidak ada harakatnya. Jadi bisa dibaca fa aslama, bisa dibaca fa uslima. Maknanya beda. Kalau dibaca fa aslama, maka itu artinya setan saya itu masuk Islam. Aslama, dia masuk Islam. Tapi kalau dibaca fa uslima, artinya apa? Setan saya itu dibuat tidak berdaya, dia dibuat menyerah. Bukan masuk Islam, cuma dia tidak berdaya, tidak mampu untuk menggoda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul lagi Pak, perbedaan pandangan itu. Ya, jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mengapa ulama kita berbeda pendapat katanya dengan hadis, yaitu perbedaan dalam mengkompromikan hadis-hadis yang kelihatan bertentangan. Karena hakikatnya tidak mungkin ada hadis yang bertentangan. Cuma kadang-kadang ada yang kelihatan bertentangan. Kalau protapnya, prosedur standarnya, ya, ketika misalnya ada dua hadis atau lebih yang terkesan bertentangan, itu ulama susun kaidahnya. Misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan seperti ini: summal maqbul in salima minal mu'aradati fahuwal muhkam wa in urida bimislihi fa in amkanal jam'u fa mukhtaliful hadis aula wa sabatal mutaakhir fa huwa nasikh wal akhar al mansukh wa illa fat tarjih summa tawaqquf. Artinya apa? Hadis yang makbul, hadis yang diterima itu jika dia terhindar dari pertentangan, tidak ada hadis lain yang bertentangan dengannya, itu namanya hadis muhkam. Sebagian besar hadis masuk kategori ini, ya tinggal diamalkan saja. Wa in urida bimisli, tapi jika ada hadis yang kelihatan atau terkesan bertentangan dengan hadis yang lain, apa yang harus dilakukan? Yang pertama sekali, fa in amkanal jam'u, kalau bisa dikompromikan, kompromikan, maka diamalkan dua-duanya. Itu disebut dengan mukhtaliful hadis. Aula, bagaimana jika tidak bisa dikompromikan? Kalau tidak bisa dikompromikan, dilihat dulu, bisa tidak diketahui mana yang duluan, mana yang belakangan. Kalau bisa diketahui antara yang duluan dan yang belakangan, wasabatal mutaakhir, maka ya hadis yang datang belakangan, fahuwa nasih, dia menasa, menghapus ketentuan hukum yang ada pada hadis yang sebelumnya. Maka yang sebelumnya itu mansukh, dihapus hukumnya. Nanti saya sebutkan contoh-contohnya. Wa illa, tapi jika tidak bisa diketahui, kita tidak tahu mana yang duluan, mana yang belakangan. Caranya bagaimana? Fat tarjih. Maka yang dilakukan adalah tarjih, menguatkan satu hadis atas hadis yang lain. Paling terakhir,
tidak bisa dikompromikan, tidak ditahu sejarahnya, tidak bisa ditarji. Apa yang dilakukan? Semua tawakuf saja, ditangguhkan, dipending, simpan saja hadis itu sampai ada ulama di kemudian hari yang bisa menyelesaikannya. Prosedur standarnya begitu. Cuma dalam aplikasinya biasa berbeda. Ini mau dipakaikan apa? Kompromi atau nasi mansuh, atau misalnya menggunakan tarji. Mohon maaf, saya kasih contoh Pak ini. Mohon maaf. Misalnya ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, yang bunyinya al-ma'u minal ma', air itu dari air, atau air disebabkan oleh air. Maksudnya apa? Ini mohon maaf Pak ya, untuk memahami konsep-konsep tadi. Maksudnya adalah bahwa seseorang itu baru diwajibkan mandi janabah apabila ada air yang keluar. Itu makna zahir dari hadis tadi. Jadi wajib mandi kalau ada air yang keluar. Ada, misalnya kita laki-laki pada air mani yang keluar. Tapi kemudian ada hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, yang bunyinya idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Kalau dua alat yang dikhitan itu bertemu, wajib mandi. Artinya apa? Asal sudah bertemu, nazala amlam yansil, baik ada yang air mani yang keluar atau tidak ada. Apa bisa terjadi begitu? Bisa saja. Mohon maaf, katakan misalnya ada suami istri, sementara berhubungan tiba-tiba ada tamu datang, assalamualaikum, dari peduli tambah keras ketukan pintunya, akhirnya tidak dilanjutkan Pak. Nah ini bagaimana? Wajib mandi atau tidak? Sudah melakukan hubungan suami istri tapi tidak ada air mani yang keluar. Kalau zahir hadisnya Aisyah, ya wajib mandi. Tapi kalau zahir hadisnya Abu Hurairah, ya tidak. Jadi apa yang dilakukan? Ulama berbeda dalam menyelesaikan. Ada yang mengatakan bahwa kita pakai al-jamu, dikompromilah. Cara komprominya bagaimana? Oh, kalau hadisnya Abu Hurairah tadi itu berlakunya bagi orang yang bermimpi. Ya, misalnya dalam tidur ada orang yang bermimpi melakukan hubungan, dia wajib mandi kalau ada air mani yang keluar. Kalau tidak ada, tidak wajib mandi Pak. Ya, misalnya mohon maaf, ada yang bermimpi melakukan hubungan suami istri, tapi ketika dia bangun tidak ada air mani yang keluar, ya dia tidak wajib mandi. Sementara hadis riwayat Aisyah itu berlakunya dalam keadaan terjaga, bukan dalam mimpi. Jadi ada suami istri benar-benar melakukan hubungan, meskipun tidak ada air mani yang keluar, tetap dia wajib mandi. Nah, itu satu cara yang ditempuh ulama, mengkompromikan. Ada ulama yang mengatakan, oh tidak, yang dipakai itu nasi mansuh, menghapus dan yang dihapus. Maksudnya apa? Di awal-awal keislaman, pada awal-awal keislaman, yang berlaku apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwa wajib mandi itu kalau ada air mani yang keluar. Tapi setelah itu dinasah hukumnya. Nabi sampaikan, oh tidak mesti ada yang keluar, asal sudah melakukan hubungan suami istri wajib mandi. Jadi prosedurnya beda, cara penyelesaian ditempuh beda. Dia pakai nasi mansuh. Ya. Ada lagi Pak ulama yang melakukan tarjih. Tarjihnya seperti apa? Ini persoalan apa? Masalah rumah tangga. Siapa kira-kira yang lebih tahu masalah rumah tangganya Nabi? Abu Hurairah atau Aisyah? Aisyah, karena istrinya Nabi. Maka lebih dipilihlah hadisnya Aisyah. Nah, sudah yang diberlakukan hadis Aisyah. Jadi prosedurnya ada, tapi kadang-kadang aplikasinya beda. Ya, banyak contoh-contoh Pak yang seperti itu. Misalnya ziarah kubur. Ya. Ada hadis Nabi yang berbunyi la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Hadisnya sahih. Tapi di sisi lain Nabi memerintahkan untuk ziarah kubur. Ini bagaimana? Ya, ada yang menempuh prosedur nasi mansuh. Ya awalnya dilarang, setelah itu dibolehkan. Karena di hadis itu disebut kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kata Nabi, dulu saya larang untuk ziarah kubur. Tapi sekarang kata Nabi, ala fasuruha, saya perintahkan kalian untuk ziarah kubur. Berarti awalnya memang dilarang. Mengapa dilarang?
Ya, awalnya belum banyak orang Islam yang meninggal, Pak. Yang meninggal itu orang kafir. Jadi awal-awal keislaman baru sedikit orang masuk Islam, belum ada yang meninggal. Orang-orang kafir yang banyak. Kalau ziarah kuburnya orang kafir yang mau diziarahi. Selain itu juga masih kadang-kadang terjadi praktek kemusyrikan di kuburan, maka Nabi larang. Tapi setelah berjalan sekian lama, orang Islam juga sudah banyak yang meninggal, praktek kemusyrikan sudah mulai terkikis, ya Nabi perintahkan untuk ziarah kubur. Ziarahilah kuburnya orang-orang Islam itu. Ya. Jadi awalnya dilarang, setelah itu dibolehkan. Ada ulama yang mengatakan tidak, tetap dilarang khusus bagi perempuan. Laki-laki boleh. Itu ada lagi Pak, perbedaan pendapat ulama kita. Ada yang mengatakan yang dilarang itu kalau berlebih-lebihan, secara boleh. Kalau tidak berlebih-lebihan ya tidak dilarang. Nah, banyak contohnya. Sama misalnya yang pernah ditanyakan masalah kurban dulu. Memang Nabi pernah melarang untuk menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Tapi setelah itu Nabi bolehkan. Kuntu nahaitukum an iddikhari luhuman adahi fauqa salas. Dulu kata Nabi, saya larang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tapi sekarang saya perbolehkan. Nah, ilmu yang seperti ini penting. Karena kadang-kadang ada yang melihat satu hadis, dia pakai hadis itu, padahal itu hadis yang sudah dinasah. Hadis yang sudah dihapus hukumnya. Jadi kalau tidak memahami tentang prosedur seperti ini, sulit. Contoh yang lain Pak ya. Misalnya mungkin juga pernah saya sampaikan ini. Ada hadis yang berbunyi, idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar suara iqamah, kita di rumah atau di jalan tiba-tiba terdengar suara iqamah, Nabi perintahkan famsu ila sholati bis sakinah, berjalanlah menuju ke masjid, ke tempat pelaksanaan salat dengan penuh ketenangan. Wala tusrun, tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa. Terus dalam hadis itu ada penggalannya yang berbunyi, fama adraktum minha fasallu, bagian apapun yang kalian dapati kerjakanlah. Wa ma fatakum, yang kalian tidak dapati, nah lanjutannya itu beda. Ada yang bunyinya faqdu, maka qadalah. Ada yang bunyinya fa'atimmu, sempurnakanlah. Jadi satu hadis bunyinya qada, hadis lain bunyinya sempurnakan. Gara-gara satu kata yang berbeda ini Pak, ada 3 pendapat ulama kita. Bagaimana caranya kalau ada seorang masbuk terlambat menghadiri jamaah, kemudian ingin menyempurnakan rakaatnya yang tersisa. Ini caranya bagaimana? Jadi gara-gara satu kata ini beda caranya Pak. Kalau yang populer yang kita ketahui di Indonesia kayak mazhab Syafi'i, yang dipakai itu fa'atimmu, sempurnakan itu artinya lanjutkan. Pakai juga fakdu, tapi fakdu itu dipahami selesaikan. Karena diantara makna qada itu selesaikan. Misalnya ada ayat fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah selesai. Jadi lanjutkan, sempurnakan, selesaikan. Nah, katakanlah seandainya tadi ada yang terlambat salat maghrib, dia cuma dapat rakaat 3 sama-sama imam. Meskipun yang dia dapat rakaat 3, tapi untuknya itu tetap dihitung sebagai rakaat pertama. Kan begitu Pak kita di Indonesia. Sehingga setelah imam salam dia berdiri. Sekarang ini rakaat yang keberapa? Kedua. Karena rakaat kedua baca Fatihah, kemudian baca surah. Lalu setelah dia sujud 2 kali sujud, duduk Pak tahiyat kan? Karena rakaat kedua duduk tahiyat. Setelah itu berdiri lagi rakaat yang ketiga, berarti cuma baca Fatihah saja, tidak baca surah. Setelah sujud 2 kali sujud, tahiyat salam. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafiyah beda Pak. Yang dipakai itu fakdu, qada. Qada itu artinya apa? Ganti. Maksudnya apa ganti? Yang diganti itu yang tidak didapat. Kalau yang sudah didapat, tidak usah diganti. Ya, misalnya ada yang terlambat tadi salat maghrib, kasusnya sama. Dia dapat rakaat ketiga sama-sama imam. Dia sudah dapat rakaat ketiga. Yang dia tidak dapat rakaat berapa? 1 dan 2. Itu yang mau diganti. Jadi setelah imam salam dia berdiri. Ini sekarang ganti rakaat pertama. Karena gantinya rakaat pertama dia baca Fatihah, baca surah, tapi tidak ada tahiyatnya Pak.
Kalau tadi mazhab Syafi'i kan tahiyat karena rakaat kedua. Mazhab Hanafi tidak ada tahiyatnya. Ini ganti rakaat pertama. Setelah itu berdiri. Sekarang gantinya rakaat yang kedua. Karena gantinya rakaat kedua tetap baca surah setelah Fatihah. Kalau mazhab Syafi'i tidak baca lagi surah karena rakaat 3. Mazhab Hanafi tetap baca. Sujud 2 kali sujud, tahiyat, salam. Yang paling ribet Pak mazhab Malikiyah dan Hanabilah, karena 2 makna itu mau dipakai, diganti juga, disempurnakan juga. Maksudnya bagaimana? Yang diganti bacaannya, yang disempurnakan gerakannya. Jadi ketika misalnya ada yang dapat rakaat ketiga, begitu selesai dia berdiri, sekarang ini bacaannya bacaan rakaat pertama, tapi gerakannya gerakan rakaat kedua. Jadi dia baca Fatihah, baca surah, tahiyat. Tapi setelah itu dia berdiri, baca Fatihah dan tetap baca surah. Karena bacanya diganti. Ini bervariasi bacaannya. Timbul perbedaan. Sama-sama pakai hadis dan hadisnya sama. Tapi berbeda karena beda pemahaman. Beda pemahaman. Jadi tidak mudah itu memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada orang belajar 1 hari, 2 hari, 1 kitab dibaca, gampang menyalahkan. Tidak semudah itu dalam memahami teks-teks agama. Ada yang cuma ikut pesantren kilat saja 1 minggu, sudah mudah menyalahkan para ulama yang bertahun-tahun belajar di pesantren. Ini pesantren kilat cuma 1 minggu. Menyalahkan ulama yang bertahun-tahun belajar dan mengajar di pesantren. Ya kan, tidak masuk akal yang seperti itu. Ya. Atau misalnya yang kadang juga ditanyakan, ya, juga pernah saya jelaskan. Saya ulangi kembalikan ini berkaitan. Ketika ada seseorang yang terlambat masuk masjid pada hari Jumat dan imamnya sudah ada, khatibnya sudah ada di mimbar. Saya biasa sebut imam karena di hadis itu wal imamu yakhthub, imam baca khutbah. Karena sunnahnya, maka malah kalau mazhab Malikiyah yang khatib itu juga imam. Mazhab Malikiyah. Tadi saya sebut wal imamu yakhthub. Nabi kan begitu, khatib imam, Abu Bakar khatib imam, Umar khatib imam. Cuma sekarang kan tidak, Pak. Karena khatib dipanggil, imamnya imam tetap di masjid. Ya saya tidak apa-apalah. Jadi ini ada yang terlambat masuk. Bagaimana, apa dia tetap disunahkan salat atau tidak? Mazhab Syafi'i tetap sunnah salat. Ada hadisnya. Suatu waktu ada sahabat masuk langsung duduk. Nabi tanya, "Raka'atan, kamu sudah salat?" "Belum ya Rasul." "Oh sudah, kalau begitu kum warka raka'atan." Berdiri dulu terus salat 2 rakaat. Ini kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, wah, tidak ada lagi salat kalau khatibnya sudah di mimbar. Apa tidak lihat hadis ini? Lihat juga Pak, tahu hadis ini. Tapi Imam Abu Hanifah lebih berpegang kepada ayat Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibaca, kemudian diamlah, dengarkan pembacanya supaya kalian dapat cucuran rahmat. Kalau Imam Malik lebih berpegang kepada amal ahli Madinah. Penduduk Madinah tidak ada yang salat sunnah di masa beliau. Imam Malik itu generasi tabi'in. Itu artinya beliau tidak pernah mendapati ada tabi'in yang salat sunnah tahiyatul masjid ketika khatib di mimbar. Nah ini di Madinah. Asumsinya mereka lebih mengingatlah apa yang terjadi di masa Nabi. Tapi Imam Syafi'i ini ada hadisnya, ada kasusnya. Kata Imam Abu Hanifah, iya betul itu ada kasusnya, tapi ini ada ceritanya. Sahabat itu sebetulnya Pak datang dari kampung. Biasa kalau datang ke kota, ke Madinah, sahabat-sahabat yang kaya raya itu suka kasih sedekah. Ini miskin ini sahabat, kasih sedekah. Suatu hari datang langsung duduk. Nabi ingin memberitahu kepada sahabat yang lain, datang itu teman saya, kasih sebentar sedekah kalau selesai salat. Tapi kan Nabi tidak mau katakan, berdiri dulu supaya kamu dilihat orang. Nah, halus caranya Nabi, kata Nabi, berdiri dulu untuk salat. Perintahnya Nabi salat, tapi maksud sesungguhnya supaya sahabat tahu, oh datang lagi teman kita ini, dia bisa salat dikasih uang. Itu Imam Abu Hanifah, itu penyebabnya. Pertanyaannya, apa Imam Syafi'i tidak tahu cerita ini? Oh beliau tahu juga,
Tapi kata Imam Syafi'i, kalau Nabi bolehkan untuk orang tadi, berarti orang lain juga boleh. Masa untuk orang itu boleh, yang lain tidak boleh? Jadi sama-sama punya alasan. Nah, yang terakhir, faktor keempat, mengapa terkadang terjadi perbedaan pendapat? Perbedaan pengetahuan tentang hadis. Hadis itu jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Imam Bukhari saja mengatakan, saya hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. 100.000 Pak. 100.000 hadis yang sahih. Sementara yang ada di Sahih Bukhari saja tidak sampai 10.000, tidak sampai 10%-nya yang beliau masukkan dalam kitabnya. Itulah sebabnya ulama berpesan, kalau ada masalah jangan mudah kita mengatakan tidak ada hadisnya. Katakanlah saya tidak tahu hadisnya. Karena adamul ilmi bisyai' la ya'ni adama wujudihi. Tidak tahu sesuatu itu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Boleh jadi ada, cuma kita yang tidak tahu. Nah, kadang-kadang ada persoalan, ada ulama yang tahu, ada ulama lain yang tidak mengetahuinya. Maka timbullah perbedaan. Tapi kalau dulu ulama Pak, begitu dia tahu, dia ubah pendapatnya. Dia ubah pendapatnya. Pernah suatu pengajian Imam Malik ditanya, apa hukumnya tadlik? Tadlik itu menggosok-gosok bagian tubuh ketika wudu. Kata beliau itu tidak ada sunnahnya itu. Kata Imam Malik. Selesai pengajian, ada salah seorang muridnya sampaikan bahwa dia pernah menerima hadis. Ya, dari situ diceritakan ada sahabat yang melihat Nabi menggosok bagian tubuhnya ketika wudu. Kata Imam Malik, kalau begitu itu sunnah. Dia ubah pendapatnya Pak, dan tidak ada gengsinya. Tidak ada gengsinya. Imam Ahmad suatu waktu ziarah kubur bersama dengan muridnya Ibnu Qudamah, ya, penulis kitab Al-Mughni. Belum lama ziarah kubur langsung pulang. Muridnya heran, kenapa pulang? Kamu tidak lihat tadi ada orang buta yang baca Quran di situ? Ya saya lihat. Apa masalahnya Imam? Kata beliau, inna qira'atal Quran indal qabri bid'ah. Baca Quran di kuburan itu bid'ah. Kata Imam Ahmad. Terus kata muridnya, tunggu dulu, saya pernah itu menerima hadis. Disebutkanlah sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar yang menyebutkan bahwa jika ada seseorang yang meninggal, ya maka jangan ditahan-tahan, wa asri'u bihi ila qabri, segera dikuburkan. Kalau sudah dikuburkan, maka bacakanlah surah Al-Fatihah di bagian kepalanya dan juga awal Al-Baqarah, dan di bagian kakinya bacakan akhir surah Al-Baqarah. Begitu mendengarkan itu kata Imam Malik, kalau begitu jangan larang dia. Mestinya begitu Pak. Cuma biasa ada orang karena terlanjur menyampaikan pendapat, meskipun disebut ini ada hadisnya, Anda mau mengaku. Ya. Jadi itu yang berkaitannya. Saya kira itu pengantar FM mungkin cukup. Kalau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya persilakan pada jamaah. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.